Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melawan iblis. Kisah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan sering datang kepadaku berbaris-baris dalam wujud manusia jadi-jadian yang membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan itu menghampiriku dan berkata kepadaku, pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu. Dia memperingatkanku akan akibat apa saja jika aku tidak pergi dari wilayah itu. Maka kemudian aku menamparnya dengan tanganku dan dia pun melarikan diri dariku. Lalu aku berucap, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Setan itu diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus. Pada waktu yang lain, aku didatangi oleh sosok yang penampilannya benar-benar menakutkan, dan bau badannya sangat menjijikan. Baunya sangat bacin dan memuakkan. Dia berkata kepadaku, aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku. Aku berkata kepadanya, pergilah, karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu. Tapi pada saat itu sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga membuat iblis itu terjungkal keras melesat ke dalam tanah. Dan dia pun menghilang entah kemana. Iblis itu datang kembali kepadaku untuk kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangku. Tetapi dengan cepat seseorang yang memakai jubah penutup kepala lari menuju diriku dengan menaiki kuda berwarna kelabu dan dengan tangkas melemparkan pedang kepadaku. Melihat itu, iblis secepat kilat langsung lari terbirit-birit dari hadapanku. Dan ketika aku bertemu dengannya lagi untuk yang ketiga kalinya, iblis itu sedang duduk dengan jarak yang agak jauh dariku. Berlinangan air mata, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh debu, dan ia berkata, aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Aku lalu berkata kepadanya, enyahlah kau dari sini, sang terkutuk. Karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah, untuk melawanmu. Dan dia berkata, apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui tipu daya setan. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan-jalan dengan beberapa muridnya di padang pasir. Waktu itu hari sangat panas, dan mereka sedang berpuasa. Oleh itu mereka merasa letih dan dahaga. Tiba-tiba, sekumpulan awan muncul, yang melindungi mereka dari panas terik matahari. Setelah itu, sebatang pohon kurma dan sebuah kolam air muncul di hadapan mereka. Mereka telah terpesona. Kemudian satu cahaya besar yang berkilauan telah muncul dari celah awan di hadapan mereka dan kedengaranlah satu suara dari dalamnya yang telah berkata, wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu. Makan dan minumlah, karena pada hari ini, telah aku halalkan untuk engkau apa yang telah aku haramkan untuk orang-orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun melihat ke arah cahaya itu dan berkata, aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba, cahaya, pohon kurma dan kolam itu semuanya hilang dari pandangan mata. Maka kelihatanlah iblis di hadapan mereka dengan bentuk rupanya yang asli. Iblis bertanya, bagaimanakah engkau dapat mengetahui itu sebenarnya adalah aku? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, syariat itu sudah sempurna, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah tidak akan mengubah yang haram kepada yang halal, walaupun untuk orang-orang yang menjadi pilihannya, walinya. Maka iblis pun berkata lagi untuk menguji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku telah mampu menipu 70 kaum dari golongan As-Salikin, yakni orang-orang yang menempuh jalan kerohanian. Dengan cara ini ilmu yang engkau miliki lebih luas daripada ilmu mereka. Apakah hanya ini jumlah pengikutmu?
Sudah sepatutnya semua penduduk bumi ini menjadi pengikutmu, karena ilmumu menyamai ilmu para nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dari engkau. Bukanlah karena ilmuku aku terselamat, tetapi karena rahmat dari Allah, pengatur sekalian alam. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memindahkan manusia. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tenteram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai, dan kudapati betul-betul di hadapan mimbar. Di kala itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba, aku terasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil. Dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu. Takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak. Dan kemarahanku terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan khutbah, beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi, tanpa kehadiran seorang manusia. Aku pergi membuang air besar. Setelah selesai, aku mengambil wudhu. Apabila aku sedang berniat untuk pergi bersolat, dan tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut, bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang. Dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tidak aku temukan. Terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah. Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar beberapa hari sebelum itu. Aku mandi di anak sungai itu. Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku, yang rupa-rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menjadi anak muridnya. Sungguh besar kekuasaan Allah dengan menunjukkan rahasia dan karomah para wali Allah.